hanya kita buat mainan lah, kita gali potensi sungai lewat kegiatan arung jeram tabing. Nah itu pun tidak mudah ya, karena dari 2008 kita deklarasikan di 2011 pada saat itu dengan arung jeram tabing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di jalan-jalan kita hari ini kita akan bincang-bincang sedikit seputar kegiatan wisata yang ada di Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Hari ini kita berkesempatan untuk bincang-bincang dengan Bapak Yusuf Sugiono, salah satu pengelola tempat wisata yang ada yang saya sebutkan tadi, di Banyuwangi. Beliau sekarang mengelola wisata air, wisata hutan, wisata outdoor ya. Nah, nanti untuk lebih genahnya, lebih lengkapnya tentang apa dan bagaimana kegiatan wisata yang beliau kelola dan seluk-beluknya, bagaimana perjuangan beliau selama menggeluti kegiatan wisata, ikuti terus video kita kali ini. Pak Yusuf, mungkin yang pertama kita akan ngomongkan sejarah wisata di Desa Sumberbulu lah utamanya. Jadi kalau saya melihat desa ini kan desa ya agak terpinggir lah kalau ngomongkan Kota Banyuwangi. Tapi di Desa Sumberbulu ini saya lihat banyak sekali kegiatan wisata yang dikelola oleh masyarakat ini, dan ini menarik. Saya kira di Banyuwangi, untuk di Kabupaten Banyuwangi, Desa Sumberbulu ini satu-satunya yang paling produktif. Ada wisata airnya, ada outboundnya, lengkap lah di sini, ada camping dan sebagainya. Mungkin boleh diceritakan itu, Pak Yusuf. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera untuk semuanya. Seperti yang tadi di awal di pengantar disampaikan oleh ownernya bengkel konten nih ya. Kita diajak bincang bagaimana klausul atau awal di kegiatan wisata di Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi ini. Mungkin kita sejenak bisa bercerita ya, bahwasanya untuk kegiatan kita itu di Desa Sumberbulu ini sebenarnya sudah lumayan waktu lama ya kita rintis kegiatan ini sejak 2008. Kita mulai melihat potensi geografis. Yang kali pertama kita bidik adalah kita punya sungai. Mau dimanfaatkan apa dan bagaimana, seperti apa nantinya. Nah, ketika kita melihat sungai, tentunya mencoba kita cari referensi ya. Referensi sungai itu digunakan apa sih? Kalau hanya selama ini bertahun-tahun ke belakang digunakan untuk kegiatan MCK atau kegiatan menambang pasir dan batu, dan itu berlangsung yang sudah puluhan tahun menjadi tradisi masyarakat sebagai mata pencaharian. Nah, sisi sudut lain sebenarnya juga berangkat dari keprihatinan kita. Kalau di tahun 90-an ya, di tahun 90-an sampai awal 2000 awal itu kita sangat prihatin sekali. Kita yang notabene adalah perdesaan, desa terpinggir memang, yang mayoritas itu penduduknya itu bertani dan buruh tani, bahkan menjadi petani hutan atau KTH ya, kelompok tani hutan. Kalau yang muda itu selalu beridola merantau. Merantau kemana? Bisa ke Bali, luar Jawa, Kalimantan, bahkan trendingnya pada saat itu Timur Tengah dan
menjadi TKW di Hong Kong, di mana-mana. Nah, sementara waktu saya bukan orang apa-apa, bukan orang mana, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah merantau kemana. Ya. Akhirnya kita berpikir ya bagaimana supaya anak-anak muda ini yang sumber daya produktif ini tidak gandrung aja sih keluar gitu ya, merantau. Hanya kita buat mainan lah, kita gali potensi sungai lewat kegiatan arung jeram tabing kalau masih pada waktu itu. Kalau hari ini kan sudah arung jeram profesional ya, kita pakai rafting ya, pakai perahu karet seperti itu. Nah itu pun tidak mudah ya, karena dari 2008 kita bisa aktualisasikan ke masyarakat luas itu, kita deklarasikan di 2011 pada saat itu dengan arung jeram tabing, dan lumayan respon yang sangat lumayan tinggi dari masyarakat luas, dibeli dan pasarnya terbangun seperti itu. Hingga hari ini gitu ya, hari ini masih berkelanjutan dan bertumbuh sampai dengan hari ini ya kita masih bergerak seperti ini. Untuk yang sekarang dikelola Pak Yusuf, bisa diceritakan Pak namanya, kemudian kegiatannya apa saja? Ya sampai di tahun ini ya kita ngelola namanya Pinus Camp Banyuwangi. Kenapa di Pinus Camp gitu ya? Karena kita juga tidak serta-merta sih setiap membuat satu nama wisata atau operator itu tidak serta-merta, semuanya punya nilai filosofi ya. Karena kita juga orang tradisional yang apa ya, dibesarkan dari keluarga desa ya, berpikir ala desa saja, berpikir apa ya yang sesuai dengan kearifan. Kita ngambil nama Pinus, kalau di Indonesia kan menjadi impian Nusantara ya, sebenarnya kalau kita kan nggak boleh berkecil hati untuk bermimpi besar kan begitu. Siapa tahu dari hal yang kecil menjadi besar. Kenyataannya yang datang ke sini dari seluruh Nusantara juga hadir gitu, dari beragam latar belakang ya. Nah, yang sebenarnya dari Pinus itu kan kita berpikir tradisional dengan pikiran-pikiran Nusantara. Jadi Pinus itu ya pikiran Nusantara. Kalau dijawantahkan luar ya menjadi impian Nusantara seperti itu. Nah, yang harapannya kita mampu menampung daripada sumber daya yang ini, memaksimalkan sumber daya yang kita punya di lingkup desa kita, dengan potensi sungai, dengan potensi hutan, perdesaannya, pertaniannya, peternakannya, coba kita manage dengan baik, yang kita coba tawarkan ke wisatawan, dan alhamdulillah semuanya bisa dibeli kok dan laku gitu. Terus ini Pak Yusuf, untuk yang bekerja atau yang berkegiatan di sini sehingga kegiatan ini bisa jalan, itu dari mana saja? Ya kalau ngomongin yang bekerja sih sementara yang hari ini bersama kita ya, kalau yang bagian dapur, bagian catering yang jelas dari ibu-ibu ya, dari ibu-ibu lingkungan kita, terus anak-anak yang baru selesai sekolah gitu, yang cewek-cewek seperti itu. Kalau yang laki-laki di kebutuhan di lapangan itu ya dari masyarakat sini aja, masyarakat sini, dan rata-rata sudah berkeluarga, hanya beberapa yang tidak keluarga. Artinya dengan ngomong seperti itu ada tanggung jawab besar yang harus kita pikul, dan kita justru ini menjadi pemicu bagaimana kita berpikir untuk bisa berkembang ya, ketika berkembang tetap bisa merangkul mereka, memberi manfaat kepada mereka. Sederhana saja kita. Iya Pak Yusuf, kan orang berwisata itu kan tidak setiap hari, bisa jadi mungkin di tanggal-tanggal tertentu atau di bulan-bulan tertentu yang banyak pengunjung ya, mungkin bisa bagaimana di strategi Pak Yusuf ya, di saat tidak banyak orang tapi tetap bisa hidup, di saat banyak orang kemudian penuh atau bagaimana tapi tetap orang itu bisa menikmati kegiatan di sini. Ya sebenarnya mungkin karena pengalaman ya, kita mempelajari ruang waktu yang sudah berjalan lama seperti itu, terus tren pasar itu seperti apa, terus bidikannya itu diarahkan kemana ya. Kalau di pasca pandemi kemarin itu kan orang mulai beralih wisatanya wisata yang berbau alam gitu ya, natural gitu ya.
Akhirnya mencoba nih, kita coba kemas wisata yang aman, yang dekat dengan alam, sehat seperti itu ya. Kita coba kolaborasikan kemasan itu. Ada camping family ya, kalau kemah keluarga, kalau orang berkemah atau camping biasanya di mindset kita itu kan kemah itu serem ya, naik gunung, tengah hutan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di lokasi kita itu di tepian sungai yang juga dekat dengan hutan gitu ya, areanya juga view-nya sedikit banyak mendukung dengan view alam seperti itu ya. Kita bidik pasarnya, oh hari ini yang trending itu pasar kemah ya, coba kita gembar-gemburkan ini, kita jual ini gitu. Nah, sambil menjual itu, dan alhamdulillah hari ini sangat ditangkap pasar. Kalau sebelum puasa kita weekend selalu penuh gitu ya. Nah, seiring dengan berjalannya itu, dengan minat itu, apa yang kita kembangkan, oh ternyata kita butuh kafe nih untuk kelengkapannya gitu ya. Kalau di weekend itu banyak muda-mudi main ke sini ratusan itu ya, main di sini hanya main, tidak camping, tidak arung jeram atau tidak main aktivitas lain, tapi sekedar bermain ya. Coba kita genapi seiring waktu, kita sebenarnya lebih mengikuti perkembangan aja, tren yang ada coba kita kemas, kita ikuti, tapi tidak meninggalkan dari paket-paket besar yang selama ini kita jalankan ya, seperti arung jeram, paintball, tour jeep, itu semakin kita kemas dan kita sempurnakan. Dan kemarin juga lumayan ramai dibeli. Kita bisa memberi manfaat justru ke teman-teman yang ada di selingkar Songgon ya, mulai pengelola destinasi, UMKM, peternak, bahkan budayawan. Kita ajak untuk bergabung dan kita berbagi rezeki di sana. Itu yang kita harapkan, dari Sumberbulu bisa mengangkat Songgon lebih baik. Kalau sebuah keluarga datang ke sini dari siang hari mungkin ya, dari siang hari menginap gitu, kemudian menginap, kemudian besok check out gitu ya. Check out itu bisa yang paling ringan atau yang paling bisa dilakukan, misalnya pilihan yang mudah dijalani oleh keluarga itu apa saja? Nah, kalau bagi pilihan keluarga yang hanya menginap sehari semalam gitu ya, atau kegiatan menjadi 2 hari 1 malam ya, kedatangan, menginap, terus aktivitas kan pulang kan gitu ya. Mungkin kalau untuk keluarga sih ada beberapa pilihan alternatif ya bagi mereka. Selain datang ke sini, pertama kemah keluarga, menginap, malam itu bisa dikemas, kegiatan bakar-bakar, kegiatan keluarga, diskusi keluarga dan lain sebagainya, atau berkaraoke santai dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, istirahat ketika pagi hari, mungkin setelah sarapan pagi bisa melakukan aktivitas trekking, jalan-jalan ya. Kita jalan susur hutan pendek, menyusuri persawahan, melihat kearifan lokal masyarakat ketika bertani dan lain sebagainya. Kalau mau tambahan aktivitas yang agak ada nuansa petualangannya ya, kita bisa sediakan paket-paket rafting yang pendek, arung jeram yang pendek, yang durasinya hanya 1 jam, 1,5 jam gitu, enggak yang terlalu panjang ya. Yang butuhnya di sini kan keluarga happy ya, termasuk di kegiatan tour jeep, kita berjelajah jeep, masuk hutan, air terjun, masuk kampung, masuk desa seperti itu dengan durasi yang pendek. Semuanya bisa dilakukan. Kembali lagi bagi wisatawan keluarga itu mau ngapain sih, kita coba sesuaikan dan kemas itu, dan insya Allah semuanya bisa dijangkau, nggak mahal gitu, apalagi yang suka liburan. Terus kemudian ada harapan mungkin Pak? Ya, harapan kita makin berkembang ya dengan kegiatan ini, yang jelas kita mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, anak-anak kegiatan yang sifatnya dalam tanda kutip negatif itu berkurang, terus sumber daya di guiding atau sumber daya di kebutuhan wisata itu bisa tercukupi. Meskipun hal ini sedikit agak beratnya karena latar belakang yang kita ajak, kita didik di sini juga bermacam-macam. Ada yang nggak sekolah, ada yang sekolah SMA dan lain sebagainya, tapi bukan latar belakangnya di sini. Tapi harapan paling besar adalah semakin terbukanya lapangan kerja, kita memberi manfaat dan mampu menekan kegiatan negatif. Saya yakin ketika ini berkembang, kegiatan negatif anak-anak muda yang kurang baik itu bisa ditekan.
Baik Pak Yusuf, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mungkin sampai di sini dulu bincang kita. Mungkin lain kali kita bisa sambung yang lebih detail, lebih spesifik, mungkin tentang rafting, mungkin tentang paintball, mungkin tentang Ya. bagaimana camping. Ya. Sewaktu-waktu, apalagi kalau nggak puasa kan bisa sambil ngopi. Terima kasih, terima kasih. Baik, sahabatku, di siang hari ini demikian bincang-bincang kita. Semoga bisa menambah informasi, menambah referensi untuk kita bisa jalan-jalan di Banyuwangi, berwisata, camping dan sebagainya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.